Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 25 Juni 2021, hari biasa pekan ke-12. Manusabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, para penderita kusta pada zaman dulu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak tersentuh, bahkan disingkirkan oleh masyarakat umum. Orang pada masa itu meyakini bahwa orang yang menderita kusta adalah orang yang sedang dikutuk Tuhan. Dan hukum menuntut agar semua penderita kusta hidup terpisah, hanya ditemani oleh mereka sesama penderita kusta lainnya. Tapi dikisahkan hari ini, saat Yesus turun dari bukit, setelah pengajaran panjangnya di atas bukit, Yesus Tuhan tidak segan menjamah penderita kusta itu. Ia tidak takut tertular, tetapi sebaliknya, sentuhannya menyembuhkan penderita kusta itu. Kisah mukjizat diawali dengan sebuah percakapan iman antara Tuhan Yesus dengan penderita kusta. Dikatakan demikian, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Saudari-saudaraku yang terberkati, kisah ini meyakinkan kita bahwa sebagaimana Tuhan Yesus dengan penuh kasih menyentuh orang kusta itu dan menjadi sembuh, maka Tuhan Yesus pun juga tidak segan-segan menyentuh kita, bahkan bagian hidup kita yang rusak sekalipun. Tuhan tidak takut tertular oleh kita. Dia masuk sepenuhnya ke tempat-tempat yang lebih gelap dari pengalaman kita, dengan kehadirannya yang menyembuhkan dan memberi hidup. Kepeduliannya terhadap kesejahteraan kita tidak mengenal batas. Tuhan ingin menyentuh kita sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya atau memang seharusnya demikian. Tetapi kita perlu mendekatinya dengan penuh kepercayaan, seperti yang dilakukan oleh penderita kusta tadi. "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku." Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kasih-Mu tiada batas untuk kami yang rapuh dan banyak cacat dosa. Engkau justru mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk kami, untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami menjadi lebih baik dan sempurna. Semoga kami selalu berani datang kepada-Nya untuk menimba rahmat dan pemulihan dari setiap tindakan dan tingkah laku kami yang melukai hati-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.